Lalu di sini saya akan mencoba praktikum dari modul sebelah kanan ini. Oke, yang pertama adalah perintah ID. Di sini untuk menampilkan nama ID groups yang digunakan oleh kita. Oke, selanjutnya kita akan create fungsi untuk mencari sebuah kata. Kita bisa kita lihat pada fungsi root etc pas UD. Di sini ditemukan ada 3 ya di dalam root etc pas UD. Oke, selanjutnya kita create mencari lagi nomor grup ID. Nomor grup ID kita adalah 1000 daripada file etc itu. Oke, ditemukan dari sini ya satu. Oke, selanjutnya untuk perintah kedua kita akan memeriksa direktori home ls-ld. Di sini kodenya ada ls-ld home user kita home user itu ya kayak itu. Nah, di sini ls-ld dia menampilkan hak akses ya atau izin dari file garis miring home stay home nama user kita. Nah, di sini di bawahnya dia adalah directory rwx. Jadi pada user kita diizinkan untuk read, write, dan execute. Untuk grup hanya diizinkan membaca dan mengexecute. Nah, untuk orang lain tidak ada izin. Oke, selanjutnya ketiga, mengubah izin akses chmod. Oke, kita akan membuat sebuah file yang bernama f1, f2, dan f3. Oke, selanjutnya tekan ls l untuk menampilkan semua data termasuk juga izin ini juga. Di sini kenapa dia tidak ada di, karena di itu directory, sedangkan kita touch untuk membuat sebuah file. Oke, selanjutnya kita akan chmod untuk mengubah izin akses user plus h, berarti user kita tambahkan execute f1. Oke, selanjutnya kita lihat ls-nya f1. Nah, di sini sebelumnya pada f1 pada user di sini kita tidak diizinkan untuk mengexecute. Setelah kita menggunakan kode chmod x pada file 1, maka pada user kita diizinkan untuk mengexecute. Oke, selanjutnya chmod y sama dengan y f1. Nah, apa bedanya? Nah, terdapat perbedaan plus sama dengan. Nah, di sini G artinya pada grup dia hanya diizinkan untuk menulis atau write. Di sini sedangkan pada sebelumnya grup mendapatkan izin read, sedangkan pada sama dengan kita hanya diizinkan untuk menulis saja. Oke, selanjutnya chmod pada authors kita o-min-r f1 ls-f1. Nah, kita lihat di sini pada authors kita sebelumnya diizinkan untuk membaca ya, sedangkan kalau kita mengurangi jadi kita nggak diizinkan lagi. Nah, di sini izin read sudah tidak ada untuk authors atau selain user kita. Oke, selanjutnya kode selanjutnya kita chmod a dengan x f2 sama seperti tadi, berarti ls-l f2. Nah, untuk A berarti dia adalah fungsinya all, semuanya hanya dapat mengexecute, tidak dapat menulis, tidak dapat membaca pada file F2. Oke, selanjutnya untuk fungsi selanjutnya ini adalah gabungan dari tadi O plus E, user ditambah execute, group min-f, group tidak bisa membaca read, dan authors sama dengan hanya bisa membaca pada file 3. Oke, ini adalah gabungan tadi. Nah, pada user kita diizinkan untuk mengexecute, yang sebelumnya pada F3 kita tidak diizinkan untuk mengexecute ya. Nah, selanjutnya untuk group sebelumnya kita dapat group kita dapat tidak dapat membaca, ini juga min-r, jadi kita
R-nya itu nggak ada. Dan sedangkan untuk O sama dengan W, jadi pada others hanya diizinkan untuk menulis saja. Oke, kita clear dulu. Oke, selanjutnya, nah, kenapa ini ada fungsi 751624430? Nah, sini kita jelaskan. Nah, pada fungsi tersebut sebenarnya fungsi tersebut Windows itu membantu secara akal. Jadi tadi kan kita ada 751, jadi angka 751. Di sini 7 ini dia mewakili user, mewakili grup, dan ini mewakili authors. Nah, di sini dia berbasis dengan akal 7 artinya dia 1, 1, 1. Maka untuk user dia diizinkan semua, RWX dia diizinkan semua. Jangan untuk grup 5. Nah, kita bikin di kombinasi apa saja kalau dijumlahkan hasilnya 5. Ini kan 0, 1. Jadi pada grup hanya diizinkan membaca dan mengeksekut, sedangkan authors dia hanya diizinkan satu doang, execute. Itu penjelasan dari aku, sederhana saja. Oke, kita masukkan kodenya. Chmod 751 F1, Chmod 624 F2, Chmod 430 F3, ls in L F1, F2 dan F3. Oke, nah di sini seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, pada 7 itu dia diizinkan semua RWX. Nah, di sini dia diizinkan semua, sedangkan 5 dia diizinkan R dan X, dan 1 hanya diizinkan X saja. Sama seperti sebelumnya 624 dia hanya diizinkan RW, 4 dia hanya diizinkan X3. Oke, di sini saya akan menjelaskan perintah keempat, yaitu mengganti kepemilikan menggunakan perintah count. Masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. Ini kita masuk ke root, su root. Ini kita masukkan password yang kita telah buat. Nah, ketika sudah masuk ke dalam root, maka kita akan membuat sebuah kita akan masukkan ke F1. Nah, setelah kita masukkan F1, F1. Sama seperti tadi, di sini user mendapatkan izin RWX, yaitu create, reward, dan execute. Oke, selanjutnya count user baru. Nah, di sini kita harus membuat satu user baru menggunakan perintah sudo new add user student baru. Nah, kita akan masukkan password, yaitu adalah yang mudah diingat. Nah, di sini karena password saya sangat mudah, maka di sini ada peringatan bad password. User sudah dibuat, oke. Maka kita akan count student 1 F1. Oh, kurang N, maaf. Nah, di sini ls-f1. Kepemilikan tersebut kita sudah diubah menjadi student 1 yang awalnya adalah milik kita. Oke, selanjutnya pada perintah kelima, yaitu ubahlah izin akses home directory user pada root sehingga user baru pada satu grup dapat mengakses home directory. Hal ini dimaksudkan agar file A1 yang diubah kemudiannya dapat diakses user baru. Perubahan akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Oke, kita pertama kita akan masuk ke root. Masukkan maaf. Oke, nah kita akan menggunakan chmod d plus rwx pada tadi home bisa berkita adalah student 1. Oke, nah kita sudah memberikan izin ya, jadi kita keluar dulu, exit. Oke, selanjutnya kita masuk ke student 1. Selanjutnya adalah tadi kita masuknya, lalu kita akan ls-l 1. Kenapa pada user student 1 kenapa dia tidak diizinkan? Nah, alasannya ada di sini. Kita ID dulu ya, ID started. Oke, nah di sini tadi pada grup dia diizinkan RWX, sedangkan Skyhome dan student 1 yaitu tidak satu grup. Pada ID Skyhome dia grupnya adalah 1000 atau Skyhome. Di sini grupnya 1001.
starting 1. Di sini terdapat perbedaan grup, yang mana artinya grup starting 1 tidak dapat mengakses file F1 yang telah dibuat oleh Skyhome tadi. Untuk menjadikan satu grup, kita dapat menggunakan perintah sudo usermod oh ya, astagfirullah, kita ada kelupaan di sini. Win A dan G. Oke, sorry, rata tadi kurang. Syntax itu win AG. Tidak masukkan grupnya. User ini masuk ke grup Skyhome. Oke, kita cek lagi ID Skyhome dan ID student. Oke, nah di sini dia satu grup ya, satu grup Skyhome dan Skyhome. Oke, kita clear dulu. Maaf. Oke, selanjutnya di sini kita akan kita masuk ke starting 1, masukkan password. Oke, lalu kita ls nl f1. Nah, di sini kita bisa membuka ya file F1 karena kita sudah satu grup tadi, karena kita sudah diizinkan ke RWX. Jadi selanjutnya kita akan membuka file cat F1. Nah, halo ini dibuat oleh user Skyhome sebelumnya. Oke, sudah kita exit. Selanjutnya kita akan lanjutkan mengubah grup dengan perintah. Nah, di sini kita akan read root etc grup. Nah, di sini root tidak ditemukan. Lalu grip door tidak ditemukan juga. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya kita akan mau chgrp. Kita akan mengubah grup menjadi root pada file F1. Oke, setelah kita mengubah, kita akan ls menjadi F1. Di sini grupnya berubah menjadi root. Oke, selanjutnya chgrp, kita akan mengubah grup pada folder ketiga ya, file ketiga ya. Grupnya kita Skyhome starting 1 karena tadi udah dibuka pada ID Skyhome pada F3. Jadi kita starting 1 lah, karena tadi dibuat oleh si Skyhome tadi pada file F3. Nah, lalu kita ls nl f3. Nah, di sini dia grupnya berubah menjadi starting 1. Oke, lalu kita exit. Oke, selanjutnya pada percobaan user mask, kita akan membuat izin akses awal dulu. Kita akan membuat file bernama myfile. Oke, ls-nl myfile. Di sini secara default dia hanya bisa read word dan grup hanya bisa membaca saja. Oke, lalu kita lihat isi umask-nya. Karena di sini isi umask-nya adalah 27. Nanti kita bahas apa maksud 27. Oke, selanjutnya kita akan ubah menjadi umask 027. Oke, karena udah diubah, jadi tidak lagi nilainya akan sama. Selanjutnya kita akan membuat file baru atau file baru. Oke, selanjutnya kita akan membuat file namanya medir. Setelah itu kita akan ls nl. Oke, di sini udah ya di myfile. Tadi apa ya? Oh ya, file baru. Izinnya sama seperti tadi. Oke, lalu kita umask 027. Lalu kita akan buat text file, kita ikutin saja tadi xp. Oke, kita ls-nl. Oke, tadi pas kita umask 027 pada mydir nih, di mana di sini aksesnya itu terbuka semua. Mengapa bisa demikian? Saya sudah mendapatkan menulis rekodnya pada notepad. Di sini ketika nilai umask 000, maka dia izin aksesnya itu bisa semua, tapi dia beresiko.
Nah, bagaimana cara bisa mengetahui bahwa nilai UMass tersebut bisa mengakses semuanya? Nah, pada izin file, pada yang tadi kita bahas pakai Octave, file itu dia 666 dan folder directory itu adalah 77. Dengan 022, makanya kita akan kurangi dengan 022. Jadi, ini nama kurangi 022, jawabannya adalah 644 ya. Di sini 644 dia hanya bisa mengakses RWR. Oke, kita pahamkan tadi 6 yang dapat dari kalau 6. Oke, dari sini kita bahas sekalian ya. Kita bahas di sini saja biar lebih paham. Oke, tadi kan dimasukkan 022. Jadi nilai awal dari file kan 666 dikurangi 22. Jadi jawabannya dia adalah 644 kan. Di sini kan udah 644 nih. 644 nih, ganti dulu nih. 6 dia adalah 1 dan sini 0. Maka akses dia adalah RW. Oke, sampai sini jelas. Di sini dijelaskan nih. Maka dia RW. Di sini adalah RW. Lalu 4. Di sini dia ada 1 dan adalah 4. Maka isinya adalah read. Di sini izin pada grup adalah read. Sama 4, maka izin pada author adalah read. Grup authors hanya bisa baca keterangannya. Oke, pada nilai 027, 077. Nah, kalau 077 dia hanya pemilik yang bisa akses. Kalau 027 authors itu tidak bisa akses, hanya grup dan pemilik yang bisa akses. Oke, kita coba lagi ya tadi ya 077 ya. Tadi 077 berarti yang pemilik yang bisa akses. Tadi kan nilai maksimal kan untuk file kan 666 untuk file. Maka untuk folder dia adalah 77 dikurangin 77. Pakai nilai UMass tadi, di sini adalah 700. Nah, kita masukin di sini adalah 700. Oke. 7 berarti dia adalah 1. Nah, hanya user nih yang bisa, dia hanya bisa akses. Tuh, karena dia bisa RWX, sedangkan orang lain untuk 0, jadi dia nggak diizin. Maka di sini dijelaskan hanya pemilik yang bisa akses. Nah, makanya tadi di sini file itu hanya user sendiri yang bisa mengaksesnya. Nah, kita buka lagi filenya. Nah, UMass 077 ya, berarti M-nya di my file baru ya, hanya bisa user yang bisa akses. Saya kalau my file tadi 027 ya, berarti 027 berarti sebagai keterangan tadi authors tidak bisa akses. Berarti my file nih, authorsnya dia tidak bisa akses. Untuk file baru my dir dia adalah 027, berarti hanya si user yang bisa mengaksesnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kesusahan bisa komen saja untuk saya jelaskan. Bila ada salah kata maupun salah kalimat saya mohon maaf. Terima kasih.